Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galijo Talintang Cakrawala dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara atau Indonesia. Yang pertama, tujuan utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, betapa tersohornya Nusantara pada awal abad ke-16 dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kemudian, nama Nusantara semakin tersohor setelah singgahnya bangsa Portugis di tanah Nusantara yang kemudian diikuti bangsa lain dari benua Eropa. Awal mula tujuan bangsa Barat melakukan pelayaran ke Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Lama-kelamaan, tujuan utama tersebut berkembang sesuai dengan keserakahan manusia. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku, serta memonopoli perdagangan, membangun basis militer, kolonialisme, dan imperialisme, ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, ada latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakangnya ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu gold, yaitu keinginan untuk memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ada glory, yaitu ambisi memperoleh kejayaan. Yang ketiga ada gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah 1. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa sehingga mereka mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang kedua, revolusi industri. Berkembangnya revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru di Eropa sangat memudahkan bangsa Barat dalam mencapai tujuannya. Penemuan-penemuan dalam bidang transportasi, baik darat maupun laut, tentu saja sangat memudahkan mereka dalam melakukan pelayaran dan perjalanan ke Indonesia. Ketiga, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, bangsa Eropa ikut mengalami kemunduran yang dikenal dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age, yang membuat bangsa tersebut kacau balau. Dan yang terakhir, bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Apakah Anda tahu ada lebih dari satu bangsa yang pernah datang ke Indonesia? Setelah kedatangan bangsa Portugis, secara berangsur-angsur datang bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang pertama, Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Kedua, Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun
1522 yang pada saat itu sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang ketiga, ada Belanda. Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Dan yang terakhir ada Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India bernama East India Company atau disingkat menjadi EIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Demikian beberapa penjelasan terkait tujuan, latar belakang sampai bangsa barat yang datang ke Indonesia dengan berbagai maksud tertentu. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan berguna ke depannya. Saya Gali Jota, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.